Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang sudah kita bahas pada nomor-nomor sebelumnya. Kali ini kita akan lanjutkan di nomor 14, di mana Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke kota Yogyakarta. Di perjalanan pengendara tersebut mengisi bensin 3 kali, yaitu 8/5 liter, 7/5 liter, dan 12/5 liter. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik? Jadi kita tinggal jumlahkan jumlah-jumlah yang dia isi. Misalnya isi pertama itu ada 8/5 liter ditambah dengan 7/5 liter ditambah dengan 12/5 liter. Sehingga di sini karena penyebutnya sama, kita tidak perlu lagi menyamakan penyebutnya, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Sehingga di sini adalah 8 tambah 7, 15, tambah 2, 12 adalah 27/5 atau sama dengan 5 2/5 atau sama dengan 5,4 liter. Nah, kayak gitu ya. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama perjalanan mudik, yaitu 5,4 liter. Dari mana 2/5 ini? Dari 27/5 itu yang mendekati adalah 5. Kenapa? 5 kali 5 itu 25. Sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, sisanya taruh di atas. Per, penyebutnya selalu sama, 5. 5,4-nya kenapa? Nah, 2/5 itu hasilnya adalah 0,4. Sedangkan 5 ditambah dengan 0,4 adalah 5,4. Nah, sampai sini gimana? Udah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1,5 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12? Jadi dari 12 meter ini akan dipotong-potong menjadi 1,5 meter. Berapa batang semuanya? Jadi 12 dibagi dengan 1/2 meter atau sama dengan 12 dibagi dengan 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2 sama dengan 12 dikali, kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan catatan di belakangnya ini harus dibalik menjadi 2/3. Sehingga di sini 12 bagi 3 itu sama dengan 4 baru dikali 2, atau 12 kali 2 bisa juga. 12 kali 2 per 3. 12 kali 2 kan 24. 24/3 itu sama dengan 8. Jadi banyaknya tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter adalah 8 tiang. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, kita langsung ke nomor 16. Seorang penggali sumur setiap 2,5 jam dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali bekerja setengah jam? Jadi 1 jam itu berapa? Jadi dalam setengah jam itu sampai 2,5 jam berapa langkah? Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama 1/2 itu dibagi dengan setengah, kemudian dikali dengan 2/3. Nah, kayak gitu. Jadi berapa langkah? Nah, 2,5 ini dibagi dengan setengah, baru dikali dengan 2/3. Nah, sehingga di sini 2 kita ubah dulu. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 dikali dengan 1/2, dibagi dengan
1/2 dikali dengan 2/3, sehingga di sini 5/2 dikali dengan 2/1. Nah, per 1. Kan dibalik. Kali dengan 2/3. Sehingga di sini 5/2 kali ini ada 5 langkah. 5 langkah. Oh maaf, di sini dibagi lagi ya, dibagi bukan dikali. Karena yang kita hitung adalah ini 5 langkah, dia menghasilkan 2/3. Jadi dalam satu langkah itu ada berapa? 5 bagi 2, 2/3. Berapa dalam sumur tergali begitu. Jadi di sini sama dengan 5 bagi 2/3 adalah 5 dibagi dengan 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3. Atau sama dengan 5 dikali dengan 3/8. Jadi di sini 5 kali 3 adalah 15/8. Atau 15 bagi 8 itu sama dengan 7/8. Kenapa 7? Karena 1 kali 8 adalah 8, sisanya ke 15 adalah 7. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Jadi, untuk mencarinya 2/2 dibagi dengan setengah itu untuk menghitung berapa langkah. Nah, kayak gitu. Berapa langkah dari setengah jam ke 2/2. Ternyata ada 5 langkah. Nah, 5 langkah aja dia sudah bekerja sedalam 2/3. Bagaimana jika 1 jam begitu? 1 langkah gitu. 1 langkah itu setengah jam. 1 langkah itu berarti 5 bagi 8/3 atau 1/7/8. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya pada akhir hidupnya Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batang seberat 2/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Jadi di sini 2/5 dibagi dengan 3. Jadi ubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12/5 dibagi dengan 3. Oke, sehingga di sini 12/5 ubah ke dalam bentuk perkalian, dan catatan ini harus dibalik menjadi 1/3. Sehingga 12 kali 1 per 5 kali 3. Nah, di sini 12 dengan 3 kita bisa sederhanakan menjadi 12 bagi 3 itu sama dengan 4/5. Nah, kayak gitu ya. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4, penyebutnya tetap 5. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Jadi masing-masing anak mendapat 4/5 kg emas batang. Nah, yang selanjutnya, seorang tukang ingin memasang plafon rumah dengan bahan triplek. Ukuran luas satu triplek adalah 5 meter persegi. Ingat 5 meter persegi. Triplek besar akan dipotong pengganti asbes berbentuk persegi dengan panjang sisi setengah meter. Berapa banyak asbes yang dapat dibuat dari satu tripleks besar? Jadi di sini luasnya itu 5 meter persegi. Sedangkan yang akan dipotong itu dengan panjang sisi setengah meter. Berapa banyak asbes yang dibuat? Nah, sehingga di sini kita perlu konsep pembagian bilangan pecahan. Untuk 5 meter, anggap ini adalah plafon dengan bahan triplex. Ukuran luas satu triplexnya itu ada 5 meter persegi.
Nah, akan dipotong dengan panjangnya setengah, 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 setengah. Nah, kayak gitu ya. Jadi, berapa banyak asbes yang dapat, ini dalam bentuk persegi ya, dalam bentuk persegi. Berapa banyak asbes yang akan dibuat? Jadi 5 dibagi dengan setengah. Kenapa setengah kuadrat? Kenapa setengah kuadrat? Karena di sini yang kita hitung, kita bagi adalah dalam satuan luas. Karena di sini ada 5 satuan luas, 5 meter persegi. Jadi di sini adalah 5 bagi 1/4. Nah, kayak gitu. Jadi 5 kita ubah ke perkalian 4/1. Sehingga hasilnya adalah 20. Jadi banyak asbes yang akan dibuat dari satu triplex besar yaitu 20 asbes. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter. Juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Berapa meter hasil lompatan juara 2? Jadi di sini tinggal kita masuk 3/4 dikali dengan 1/3 atau 3/4 dikali dengan, kita ubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Nah, di sini 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 3 12 sama dengan 1 meter. Jadi kayak gitu ya. Jadi hasil lompatan juara 2 sejauh 1 meter saja. Nah, kita lanjut untuk nomor 20. Santi mempunyai 2 roti. 3/4 dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti pada Santi? Jadi mula-mulanya dia punya 2, tapi dia kasih ke adiknya 3/4. 3/4 dari 2 berarti kali 2. Nah, di sini sama dengan 2 kurang 2 kali 3 /4. Sehingga di sini 2 kita perkecil menjadi 2 kurang perkecil. Sama-sama bagi 2. 3/2. Nah, di sini 2 kurang 3/2 adalah samakan penyebut menjadi 4 kurang 3/2 sama dengan 1/2. Nah, sampai sini sudah paham kan? Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.